Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala khawla wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Saudara-saudaraku, kita hari ini sudah di hari yang ketiga ya, di bulan Syawal 1446 Hijriah. Bulan Syawal bulan peningkatan ya. Di podcast sebelumnya kita sudah sampaikan ya, salah satu hal yang disunahkan di bulan Syawal adalah puasa Syawal 6 hari. Bagaimana saudara-saudaraku, apakah ada yang sudah melakukan itu? Dan kalau belum, masih cukup banyak waktu ya. Tetapi memang segera laksanakan akan lebih baik gitu ya. Saudara-saudaraku, salah satu tanda amalan puasa kita diterima atau tidak adalah kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di setelah kita berpuasa. Apakah kita masih dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, atau kita menjadi terlalu berat ya untuk melakukan itu? Saudaraku, di bulan Syawal, bulan peningkatan sering dikatakan ya, ada banyak amalan-amalan utama yang bisa kita lakukan, yang tentu saja ini juga bagian dari ujian ya, setelah kita memperoleh bulan pendidikan, bulan pelatihan di bulan Ramadan. Nah, saatnya kita diuji ya setelah pasca Ramadan ini. Nah, di bulan Syawal ada banyak amalan-amalan yang ditawarkan yang bisa kita lakukan ya, untuk bisa kita lakukan sebagai salah satu pembuktian kita ya, seberapa jauh kita berhasil di dalam mengikuti ya pendidikan di bulan Ramadan. Setidaknya ada 7 amalan utama di bulan Syawal yang bisa kita lakukan dengan mengikuti ya, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang sudah kita awali di podcast sebelumnya, yaitu puasa Syawal 6 hari. Puasa 6 hari di bulan Syawal memiliki keutamaan ya, seperti puasa sepanjang tahun. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansyari, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan lalu melanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu setara dengan puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari hadis Jabir. Kemudian amalan yang kedua, yang ini merupakan amalan mingguan dalam konteks bagaimana kita bisa tetap mempertahankan puasa kita ya, latihan kita, yaitu yang sering kita sebut sebagai puasa Senin Kamis. Beberapa riwayat mengatakan bahwa puasa Senin Kamis merupakan salah satu puasa sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW sangat antusias dan bersungguh-sungguh dalam melakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad.
Kemudian amalan yang ketiga, ya, ini juga satu sunnah Rasul yang dilakukan dalam setiap bulannya. Kalau Senin Kamis adalah dalam setiap pekannya atau setiap minggunya, maka yang ketiga ini adalah puasa yang disunahkan pada setiap bulannya, yang kita sebut sebagai puasa Ayyamul Bid. Amalan di bulan Syawal lainnya adalah puasa Ayyamul Bid, puasa sunnah yang dikerjakan pada setiap tanggal 13, 14, dan 15 dari bulan Hijriah setiap bulannya. Dalam riwayat Bukhari yang berasal dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anha, disebutkan salah satu keutamaan dari puasa Ayyamul Bid adalah seperti berpuasa sepanjang tahun. Keutamaan ini juga dijelaskan dalam riwayat Abu Daud. Puasa 3 hari di setiap bulannya adalah seperti berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian amalan sunnah lainnya yang mendapat keutamaan di bulan Syawal, tentu ini adalah hal yang sudah menjadi tradisi khususnya bagi masyarakat Indonesia, mungkin juga Malaysia, yaitu yang kita sebut sebagai silaturahmi ataupun silaturahim. Syawal adalah bulan yang baik untuk menyambung tali silaturahmi. Anjuran dan perintah untuk menjalin tali silaturahmi disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga. Lantas Rasulullah menjawab, sembahlah Allah, janganlah berbuat syirik kepadanya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan jalinlah tali silaturahmi dengan orang tua dan kerabat. Hadis riwayat Bukhari nomor 5983. Dan silaturahmi ini juga sudah betul-betul menjadi tradisi di masyarakat Indonesia, ya. Tentu sebagian dari kita kadang-kadang apakah harus silaturahmi itu di bulan Syawal, gitu ya. Dalam konteks bulan Syawal, bulan peningkatan, bulan kebaikan setelah kita menunaikan ibadah puasa, tentu hal-hal yang baik kita lakukan menjadi punya nilai yang lebih, ya. Jadi memang untuk kita bisa silaturahim, apalagi dalam konteks memaafkan, tidak harus menunggu pada bulan Syawal, ya, tetapi ketika itu dilakukan pada bulan Syawal, tentu itu menjadi sebuah kebaikan. Kemudian amalan lainnya yang bisa kita lakukan di bulan Syawal adalah bersedekah, ya. Tentu sedekah ini dilakukan juga bisa dilakukan kapanpun, ya. Sedekah merupakan amalan yang diajarkan oleh Rasulullah untuk dilakukan kapanpun. Sedekah sebaiknya dilakukan sebagai salah satu bentuk ucapan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan balasan dan pahala yang berlipat ganda bagi setiap muslim yang mengerjakannya. Dengan melaksanakan sedekah, ya, maka kita akan memiliki rasa empati yang tinggi, terhindar dari sifat kikir, dan selalu bersyukur serta membukakan pintu rezeki dari arah manapun. Jadi sedekah tidaklah mengurangi harta, sebaliknya sedekah malah akan membuka pintu rezeki selebar-lebarnya. Nabi SAW bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta, ya. Hadis riwayat Muslim dan juga dari Abu Hurairah. Kemudian yang keenam, ya, amalannya keenam adalah melangsungkan pernikahan, ya. Amalan lain yang dianjurkan Rasulullah SAW di bulan Syawal adalah melangsungkan pernikahan atau membangun rumah tangga. Tentu ini khusus adalah yang belum menikah. Menikah di bulan Syawal itu merupakan sebuah
kemuliaan, ya, sebuah orang mengatakan mengikuti sunnah Rasul. Menikah pada bulan Syawal merupakan salah satu sunnah Rasul yang pada masa dahulu ditujukan untuk menepis kepercayaan sesat dari orang-orang jahiliyah yang menganggap pernikahan di bulan Syawal dapat membawa kesialan atau bencana. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW menikahiku pada bulan Syawal dan berkumpul denganku pada bulan Syawal, maka siapa di antara istri-istri beliau yang lebih beruntung dariku? Hadis riwayat Muslim. Dan yang ke-7, ya, salah satu amalan di bulan Syawal ini adalah iktikaf. Nah, tentang iktikaf ini terdapat riwayat yang sahih dari Ummu al-Mu'minin yang menyatakan bahwasanya Nabi SAW beriktikaf di 10 hari pertama bulan Syawal, dan dalam suatu riwayat beliau melaksanakan di 10 hari terakhir bulan Syawal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini dilakukan karena beliau pernah meninggalkan iktikaf di bulan Ramadan dan menggantinya di bulan Syawal. Jadi itulah 7 amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, dan mari kita lakukan itu. Syukur bisa kita lakukan semuanya, ya, kecuali menikah kali ya, bagi yang sudah menikah, ya, atau kita menikahkan putra putri kita yang memang sudah waktunya untuk menikah, pilihlah bulan Syawal. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan mudah-mudahan dari 7 amalan tadi kita bisa melakukan amalan-amalan yang kita lakukan terlebih dahulu, ya, khususnya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Sekian, hidup sehat bersama Luqman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.